Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya untuk PKH dan BPNT sudah mulai disalurkan. Ada yang sudah menerima uangnya, ada yang belum menerima atau masih terjadwal di minggu depan. Jadi sekarang masih ada yang proses penyaluran. Jadi hari ini saat saya mengupload video ini saja, itu masih ada beberapa daerah yang melakukan proses penyaluran ya, baik melalui pos ataupun melalui kartu merah putih atau KKS. Bagi yang belum cair bantuannya mohon bersabar ya. Kita tunggu sampai nanti bulan Desember. Berikutnya ada beberapa kendala di mana ada penerima manfaat bansos ya yang bantuannya tidak cair. Nah, terkait bantuannya tidak cair ini harus bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih tahu kepada Anda semua bagi Anda yang penasaran ya. Jadi bagi Anda yang penasaran kira-kira penyebabnya apa, silakan informasi pada video ini disimak sampai tuntas. Seperti biasa, mohon nanti infonya jangan dipercepat ya atau di-skip agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Karena saya di sini membantu memberikan info kepada Anda. Kalau tidak cair itu harus bagaimana? Jadi harus bagaimana begitu ya, agar nanti tidak saling menyalahkan sana sini, agar nanti tidak berpikiran yang negatif ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti apa informasi lengkapnya? Berikut penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah setia menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, tentunya dengan saya Haris ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi terkait banyaknya keluhan khususnya dari penerima manfaat, baik PKH ataupun BPNT atau sembako yang bantuannya itu tidak cair. Jadi tidak cairnya tidak hanya pencairan tahap sekarang saja, tapi di awal tahun 2023 sudah tidak cair, di pertengahan tahun 2023 sudah tidak cair dan lain sebagainya. Karena keterbatasan informasi, banyak penerima manfaat yang berspekulasi. Mungkin dicoret oleh itu. Mungkin karena tidak suka jadi diginikan oleh itu, begitu ya. Tapi bisa jadi alasan pencoretan atau mungkin alasan tidak cairnya bantuan Anda itu karena sebab lain yang ternyata Anda tidak sadari atau Anda tidak ketahui. Ya, jadi mohon berhati-hati kalau ada yang bantuannya tidak cair. Yang pertama yang perlu kita lakukan, jangan sampai berpikir kalau bantuan Anda itu dicoret oleh seseorang. Ya, karena gini, 2023, 2022 itu banyak sekali diberlakukan kebijakan-kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial terkait bansos. Mulai dari status pekerjaan harus valid ya, mulai dari nomor induk kependudukan harus valid ya, mulai dari nanti ada pekerjaan yang tidak layak bansos, mulai dari adanya anggota rumah tangga yang di sana statusnya sebagai PNS, TNI, Polri dan sebagainya. Jadi meskipun keluarga tersebut masih tergolong kurang mampu, tapi secara sistem terdeteksi adanya anomali, nah itu akan berakibat bansos tidak cair, bukan dicoret, tapi tercoret oleh sistem. Mas, lalu bagaimana selaku penerima yang tidak cair ini harus bagaimana, Mas? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Jika bantuan Anda tidak cair, entah itu PKH-nya, entah itu BPNT-nya, atau kedua-duanya ya, mohon yang pertama yang harus dilakukan yaitu Anda cross-check dulu. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah cross-check dulu, dicek datanya. Ya, bagi Anda penerima PKH, Anda kan punya pendamping bansos, punya pendamping PKH ya. Pendamping itu bisa mengakses sistem bansos yang namanya SIG-NG. Jadi pendamping itu hanya bisa melihat pada sistem bansos, dilihat kira-kira kendalanya apa di sana. Nah, Anda kalau tidak cair bantuannya, silakan minta tolong ke pendamping ya, minta tolong dengan baik-baik agar dibantu di cross check datanya pada sistem bansos atau SIG-NG ya, agar dicek di sana oleh pendamping. Karena yang bisa mengakses SIG-NG salah satunya yaitu adalah pendamping bansos khususnya PKH dan juga operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Cuma kelemahannya kalau di operator SIG-NG di desa kelurahan biasanya tidak bisa melihat secara rinci. Nah, kalau di pendamping khusus untuk KPM PKH ya, itu biasanya bisa melihat secara rinci bagaimana di sana keterangannya. Nah, pada SIG-NG sekarang sudah ada keterangannya di sana. Jadi yang muncul di bawahnya sudah ada PKH, BPNT, kenapa tidak cair, keterangannya apa? Apakah karena tidak layakkan daerah ya?
ataukah karena sudah mampu, ataukah pekerjaannya tidak layak, apakah tertulis PNS, Polri, dan sebagainya sudah ada. Jadi di sana keterangannya valid. Nah, kalau sudah tertera alasannya bagaimana, nah Anda kan langsung bisa menyimpulkan sendiri kira-kira apa penyebabnya. Ya, begitu. Jadi yang pertama yang Anda lakukan, silakan di cross check dulu. Jangan berkesimpulan yang tidak terlebih dahulu. Jangan menyalahkan sana sini. Ya, kalau ternyata tebakan Anda itu benar, tidak masalah. Tapi kalau ternyata salah, Anda malah menimbulkan fitnah nantinya ya. Karena yang paling penting dari bantuan sosial, ini adalah bantuan sosial. Jangan beranggapan bansos ini adalah upah atau gaji bulanan. Bantuan sosial itu sifatnya bantuan. Kalau namanya bantuan, ya cair tidaknya menyesuaikan dari pemberi bantuan. Begitu ya. Baik ya, saya kira sudah paham. Jadi dicek dulu kepada sistem bansos. Khususnya nanti Anda bisa minta tolong ke pendamping ya untuk dicek kendalanya apa. Kalau nanti sudah diketahui kendalanya, maka nanti akan dicari solusi bersama. Tentu solusinya ya tetap harus diusulkan dari awal ya, usul data baru. Saya punya kasus, contoh saja ya, penerima manfaat ini kondisinya masih sangat membutuhkan bansos, secara ekonomi juga masih sangat di bawah, tapi bansosnya tercoret. Setelah kita selidiki, ternyata dia memiliki anggota keluarga, yaitu anaknya itu dia sudah PNS, ya, keterangannya PNS, padahal anaknya bekerja sebagai guru honorer gitu ya, dan keterangan pada pekerjaannya itu sudah kategori ASN, ya, nah itu harus diperhatikan. Kalau seperti itu ya, saran saya anaknya harus dilepas dari kakak, dipecah dulu agar nanti tidak mengganggu bansosnya orang tua. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada akhir bulan ini di tanggal 30 November. Ya, kita ketemu lagi nanti di bulan Desember 2023. Nanti kita kira-kira ada info apa. Insya Allah nanti di bulan Desember akan kita informasikan. Ya, terima kasih sudah menyimak bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.